Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bizar Arsalan dengan NIM 1030 123 00053. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang find extreme dengan array. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang di sini yaitu const max integer sama dengan 150. Nah, di sini itu adalah apa? eh data data maksimal yang bersih 150. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tipe pemain yaitu nah di tipe pemain ini di dalamnya berisi ada nama, ID, dan rating. Nah, setelah itu ada tipe daftar array 1 sampai max. Nah, nanti di sini kita akan mencari array dari 1 sampai max. Nah, disitulah cons max itu mencari data itu 1 sampai 150. Nah, di sini saya akan mencari daftar nama pemain rating tertinggi. Nah, di sini saya akan, nah di sini A itu sebagai array of pemain dengan N. Nah, di N-nya itu adalah jumlah data sebagai integer. Nah, nanti kita akan mengeluarkan dengan cara mengeluarkan nama pemain rating tertinggi dengan cara string. Di sini kita string. Nah, setelah itu kita akan eh, lanjut ke kamus. Nah, di kamus ini kita akan nih, kan sudah ada A dengan N. Nah, setelah itu kita akan I dengan IDX yang bertipe integer. Saya akan menjelaskan I dan IDX. Nah, di I itu adalah apa? Nanti kita akan membandingkan dengan tadi yang di atas. Sedangkan IDX itu nanti tempat menyimpan data terbesar atau terkecil. Tapi kan saya akan mencari nilai tertinggi, yaitu yang terbesar. Nah, kita akan tulis algoritmanya. Nah, setelah itu kita inisiasi dulu, yaitu I sama dengan 2. Kenapa 2? Karena kita akan membandingkan di sini saya salah, di sini adalah 1. Nah, di sini kita akan apa? Karena ini find extreme, yaitu kita membandingkan eh, data ke data kedua sampai ke n. Nah, kenapa saya tulis di sini 1? Karena eh, karena apa? Kita sudah sebagai nilai tertinggi sementara. Nah, setelah itu kita tulis for i sama dengan 2 to n do. Kita akan melakukan perulangan. Nah, setelah memulai perulangan, kita akan mencari. Nah, setelah itu kita akan, jika array i rating lebih besar dengan a i dx rating, dan nah di sini kita sudah melakukan perbandingan array i dengan array idx. Setelah itu kita akan eh, menulis di sini max idx.
Kenapa saya tulis di sini Max IDX? Karena di sini apa kita sudah tahu apa rating terbesarnya. Nah, setelah itu kita melakukan endif, N4, N4, dan kita akan kan kita disuruh mengembalikan nama pemain. Ya udah, ya sudah kita akan return a IDX titik nama. Habis itu kita akan end function. Nah, eh beginilah itulah hasil presentasi Fine Extreme saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bizar Arsalan dengan NIM 1030 123 Kali ini saya akan menjelaskan tentang subprogram function. Nah, subprogram fungsional itu adalah yang digunakan untuk mengolah data dengan menerima masukan melalui proses tertentu. Kemudian mengembalikan suatu nilai sebagai keluaran atau return value kepada pemanggilnya. Nah, di function ini kita harus eh, apa? Nilai itu dikembalikan yang dapat berupa hasil perhitungan nilai logika dan sebagainya. Nah, di function itu harus mengembalikan nilai yang tadi saya sebutkan yaitu return value. Kali ini saya akan menjelaskan studi kasus tentang menghitung rata-rata. Nah, kita akan menulis function hi- hitung rata. Nah, di parameternya itu ada berupa tugas, tugas, UTS, dan hasil. Nah, di ini bersif tugas UTS dan hasil ini bersifat integer. Integer. Setelah itu kita akan masuk ke kamus. Setelah itu kita kan sudah menulis parameter tugas 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 UTS dan UAS. Maaf, salah. Nah, setelah itu kita akan menulis hasil dari tiga tersebut, hasil rata-rata dari tiga tersebut. Nah, sebelum itu kita harus memberikan di kamus yaitu hasil. Nah, di hasil ini bertipe real. Nah, setelah itu kita memasuk ke algoritmanya. Nah, di algoritmanya ini kita memakai langsung saja yaitu kita ambil dari kamus yaitu hasil desain dengan yang tadi yaitu tugas tambah UTS tambah UAS. Nah, setelah itu kita bagi tiga. Kenapa dibagi tiga? Karena eh,
kita harus membaginya. Kalau tidak, itu bukan rata-rata, itu melainkan hasil, yaitu dibagi 3. Nah, setelah itu kita yang saya bilang tadi, di function itu kita harus mereturn hasilnya, yaitu return hasil. Nah, mungkin cukup bagi begitu penjelasan saya tentang function. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.